Halo rekan-rekan, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Mikel Diharja di channel Berbagi Informasi Teknologi. Kali ini saya mau bertanya kepada teman-teman, pernah nggak sih ngerasain ketika pakai WiFi jadi lemot? Nah, di video ini saya akan bahas kenapa bisa lemot dan bagaimana solusinya. Yuk tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi saya mau menjelaskan dari hal yang paling mendasar teman-teman. Nah, untuk masuk menggunakan layanan internet, kita harus tahu dasarnya teman-teman. Yang sekarang dibutuhkan adalah perangkatnya itu handphone ya, atau laptop. Dan saluran internet itu sendiri. Nah, dan juga kalau kita pakai wifi itu kita pasti ada di rumah tuh namanya modem atau access point router ya. Itu dulu. Jadi yang dikasih sama provider internet itu yang bentuknya box, ini ya gambarnya bread. Itu namanya modem, teman-teman. Nah, kalau kita berlangganan WiFi di rumah itu semakin tinggi kecepatannya, besar aksesnya, itu semakin mahal. Nah, sekarang yang paling minimum itu mereka tawarkan di 10 megabit per second ya, rata-rata kecepatannya ya. Nah, itu udah lumrah ya sekarang karena ada yang di rumah sampai 100 megabit per second gitu ya. Nah, em, data, jadi kita ini kan sebenarnya download, upload itu kan bermain pertukaran data teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya foto, nah itu kita kirim ke orang lain via WA, itu kita mengirimkan data digital dari foto itu sendiri. Nah, em, data digital itu punya satuan teman-teman, ya namanya byte. Nah, yang paling terkecil tuh namanya bit. Nah, di atasnya bit itu ada byte, ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte. Nah, saya ulangi ya. Jadi di data digital itu punya namanya satuan, satuannya itu bit, yang lebih besar lagi adalah byte, lebih besar lagi adalah kilobyte, lebih besar lagi adalah megabyte dan gigabyte. Nah, sekarang giga itu udah paling, ya kalau untuk kita pemakaian setiap hari itu biasanya kita familiar dengan kata 1 giga gitu ya. Nah, perbedaannya gini teman-teman. Satu eh, 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Nah, 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dengar 1 megabyte itu berapa kilobyte? 1000. Sebenarnya enggak. Data itu enggak mentok 1000 teman-teman. Jadi 1024 perbandingannya kalau kita konversikan ke satuan yang terkecil gitu ya. Nah, beda ya. Jadi ada namanya byte, ada yang namanya bit. Nah, biasanya kalau kita kirim data sekarang itu sudah paling kecil mungkin datanya itu byte. Byte itu berarti 8 bit. Nah, nanti saya bisa tampilin ya di sini apa di sebelah sini ya biar ada gambaran gitu ya. Saya mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana gitu ya. Kalau di perkuliahan itu belajar IT dia masuk ke apa namanya jaringan departemennya nanti. Nah, itu menguasai jaringan itu dia yang urusannya sama ya begini-beginilah provider begitu lah. Nah, tadi melanjutkan yang tadi, data itu punya satuan namanya byte. Nah, paling gede kita sekarang adalah gigabyte. Nah, gigabyte itu 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Nah, oke, itu satuan data.
Nah, sekarang kita berbicara kecepatan internet itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi kecepatan internet itu punya akses itu namanya eh, kilobyte per second paling kecil. Nah, jadi 1000 bit per second itu sama dengan 1 kilobit per second. Nah, 1 juta bit per second sama dengan 1 megabyte per second. Oh, bukan megabyte, megabit per second. Nah, 1 miliar bit per second sama dengan 1 gigabit per second. Nah, ini perlu disamakan persepsinya. Jadi kalau kita dengar data itu byte, ya satu megabyte di data foto kita, ketika kita download itu kenapa nggak bisa 1 detik ya teman-teman? Ya seharusnya kan gini ya, kalau kita punya kecepatan internet 10 Mbps per second, seharusnya kita download file 1 megabyte itu 1 detik dong ya, ya kan? Ya, biasanya kalau misalnya kita nggak tahu kan, harusnya nih 100 megabyte ya 100 detik gitu ya. Nah, ternyata beda ini hitungannya teman-teman. Jadi kalau ditransfer data, kecepatan internet itu bukan byte tapi bit teman-teman. Nah, jadi jangan disamakan bahwa 10 Mbps itu berarti megabyte per second teman-teman. Itu salah. Jadi yang dimaksud 10 Mbps itu adalah megabit teman-teman. Jadi kalau untuk mengkonversikan, contoh ya, satu megabit per second itu sama dengan 1024 dibagi 8, yaitu 1028 kilobyte per second. Nah, jadi kalau kecepatan internetnya 2 Mbps itu sama dengan 2048 dibagi 8 sama dengan 256 kilobyte per second, teman-teman. Nah, ya, jadi jangan disalahartikan bahwa Mbps itu sama dengan megabyte. Itu bukan, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian pakai akses 2 megabyte tadi, sebenarnya kalian transfernya hanya 26 kilobyte per second. Makanya kenapa kita kalau download file 1 giga itu nggak butuh 1 detik, kita butuh 4 detik untuk mendownload file 1 giga, 1 megabyte sorry ya, 1 megabyte file data, kita membutuhkan 4 detik untuk mendownload. Nah, karena kecepatannya hanya 256 kilobyte per second. Nah, kalau kecepatan internet kita 2 Mbps. Nah, pusing ya. Oke, saya nggak mau memperdalam itu karena memang sesinya ini sebenarnya bukan kita menjelaskan itu secara detail, tapi saya lebih ke masalahnya apa sih ya kita akses internet bisa lemot gitu ya.